anak SD paham konteks waktu kitab MMLY. Ya, anak SD paham konteks waktu kitab MMLY. Saya pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kitab MMLY maksudnya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, jangan pernah menyebut Injil Matius. Itu anak TK itu. Ya. Jangan pernah ya kamu menghujat ya. Injil itu about Jesus. Injil itu tentang Yesus, bukan kitab. Ya, jangan pernah menyebut Injil Matius, Markus, nggak boleh ya. Sebut saja kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, anak SD itu paham, ya, begitu ya. Saya pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Anak SD itu paham konteks waktu kitab MMLY. Ya, kitab MMLY itu mayoritas atau kebanyakan menulis tentang Yesus waktu jadi manusia. Saya ulang, MMLY, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, konteks waktunya adalah waktu itu Yesus jadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Ya, lalu di ayat lain juga, Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Misalnya seperti itu yang kalian sering koar-koarkan. Pak, Bapak Ibu semua, ketika Anda mau share ya toh, di grup-grup WA, Anda mau tulis nih, Matius pasal sekian, pasal sekian. Coba mikir, aduh, kok kita kayak anak SD ya? Ya, mau nulis Yohanes pasal sekian. Aduh, ini kok anak SD ya? Anak SD aja ngerti kalau MMLY itu konteks waktunya waktu Yesus manusia. Apakah sekarang masih manusia Yesus? Tidak. Ya, seperti itu. Yesus sudah naik ke surga, sudah menjadi Tuhan dan Kristus, Tuhan dan Allah ya. Kisah 2:36. Lalu duduk di tata surga ya. Wahyu 4 ayat 2. Di surga hanya ada Yesus, tidak ada Bapa, tidak ada Bunda. Ya, seperti itu. Jadi siapapun Anda ya, biasanya di grup-grup ya, yang ngaku sebagai apologeter padahal sebenarnya apologeter kaleng rombeng. Ketika Anda mencet nih Lukas pasal sekian atau Yohanes pasal sekian, tujuan kamu kan ingin mengatakan Yesus itu ternyata masih doa kepada Allah. Yesus itu ternyata hanya melakukan kehendak Allah. Ya, itu anak SD saja paham. Ketika Anda mau mengetik, langsung terpikir, aduh, ini anak SD. Ya, kitab suci tidak bisa dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Jadi walaupun MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah tidak relevan waktunya untuk sekarang, tapi itu tidak bisa dihapus itu kitab, sebab kitab suci tidak bisa dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Tetap aja ditulis, tapi pemahamannya jangan kalah sama anak SD. Kalian para PDTRM ya, pendusta dan raja muter-muter dari atas mimbar, stop. Begitu Anda membahas MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terpikir di otakmu, kita jangan kalah sama anak SD. Yuk kita bahas kitab Wahyu. Yuk kita bahas 1 Yohanes, 2 Yohanes, Petrus, kitab Petrus. Ya, kitab-kitab Korintus ya. Itu setelah Yesus sebagai Tuhan Allah. Yesus manusia tinggalkan. Ya, jangan lagi dibahas-bahas.
Ya, itu porsinya para mukalaf aja, biarin mukalaf itu. Tapi Anda ya, yang dari atas mimbar jangan lagi ya. Jangan kalah sama anak SD. Mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia di tahta surga, Dia Alfa Omega. Mari muliakanlah Dia. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, selama-lamanya. Itu sebabnya setiap khotbah pendeta HTD ada lagu. Nggak bisa dijiplak, Pak, nggak bisa. Ya, kamu boleh maki-maki HTD, tapi nyanyi bisa nggak? Mencipta lagu bisa? Nggak bisa. Ya, itu perlu hikmat dari Allah. Sembah Yesus nanti bisa. Ya, ya. Ingat ya, Pak, ketika Anda mau ngetik nih, jempol nih mau ngetik Matius pasal sekian, mikir, aduh jangan kalah sama anak SD dong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara konteks waktu sudah berlalu. Memang Alkitab tidak bisa, kitab suci tidak bisa dibatalkan. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.